menangisnya setan itu disebabkan turunnya Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Ketika turun surah Al-Imran ayat 135, menangislah setan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Turun ayat ini menangis setan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat Allah, mereka mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan tidak meneruskan dosa-dosa itu sedang mereka mengetahui. Kenapa menangis setan nih? Karena ketika turun ayat ini, asbab nuzulnya, ada seorang pemuda dari Mu'az bin Jabal itu berdiri di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda itu berdiri di depan pintu Rasulullah, dia menangis. Maka lapor Mu'az bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ada pemuda yang di depan pintu menangis." Maka dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, aku udah buat dosa besar ya Rasulullah," kata dia. "Apakah kau menyekutukan Allah?" Kata dia, "Aku berlindung daripada menyekutukan Allah." "Apakah kau membunuh?" Kata pemuda ini, "Tidak ya Rasulullah, aku berlindung daripada membunuh orang lain." "Kalau begitu, sebesar apapun dosamu, walaupun bagai gunung yang menjulang tinggi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosamu," kata Rasulullah. Akhirnya tersungkur pemuda ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia katakan, "Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pengampun segala dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar." Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu. Dosaku lebih besar daripada itu." Ditanya Rasul, "Apakah kau mensekutukan Allah?" "Tidak ya Rasul." "Apakah kau membunuh?" "Tidak ya Rasul." "Kalau begitu Allah ampuni dosamu kalau tak buat yang dua ini." Ketika dia tersungkur, dia katakan, "Ya Rasul, dosaku lebih besar daripada itu, daripada membunuh, daripada menyekutukan Allah." Kata Rasul, "Dosa apa yang kau lakukan sehingga kau katakan dosamu lebih besar daripada membunuh dan menyekutukan Allah?" Kata dia, "Ya Rasul, aku ini ada pekerjaan aneh." "Apa pekerjaanmu?" "Aku ini ya Rasul penjual kain kapan." "Apa masalah dengan kau menjual kain kapan?" "Masalahnya ya Rasul, kain kafan itu ku dapat dari menggali kuburan orang yang baru meninggal dunia. Ku gali kuburan orang itu ya Rasul yang baru meninggal, ku ambil kain kafannya, ku bersihkan, ku jual di pasar ya Rasulullah. Terus masalahnya ya Rasulullah, beberapa waktu yang lalu ada gadis Ansor yang meninggal dunia. Ku gali kuburnya ya Rasul, ku ambil kain kafannya. Ketika aku melihat tubuhnya, naik keinginanku ya Rasulullah, ku jinai perempuan itu ya Rasulullah." Menangis pemuda ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? "Enyahlah dari hadapanku, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Pergi pemuda ini di sebuah bukit. Ketika dijumpai Rasul nanti di antara dua batu,
hari dia bersimpuh memohon kepada Allah, menangis terhadap dosa yang telah dia lakukan itu. 40 hari. Maka datanglah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dosa pemuda ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat laki-laki ini, sehingga dijumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua batu, mengabarkan kepada pemuda tersebut bahwa dosa yang telah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat setan menangis. Jadi taubat kita di sisi Allah, istighfar kita di sisi Allah itu membuat setan menangis. Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah.